Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak solidah solihah, kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 Al-Jazari. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kita kemudahan dan juga kefahaman. Amin. Allahumma amin. Anak-anak solidah solihah, hari ini kita akan belajar memahami doa sebelum dan sesudah berwudu. Tujuan pembelajaran di hari ini yaitu 1. Memahami makna berwudu. 2. Memahami makna doa sebelum dan sesudah berwudu. 3. Memahami syarat-syarat berwudu. 4. Mengetahui rukun berwudu. 5. Mengetahui sunnah berwudu. 7. Mempraktikkan berwudu dan doanya dengan tertib dan benar. anak-anak solidah solihah, sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Wahid, isnain, salasa. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Masya Allah. Anak-anak solidah solihah, selain bernyanyi ini, kalian sudah bisa tepuk berwudu apa belum? Masya Allah, sudah bisa tepuk berwudu semua. Kalau begitu, coba sih kita tepuk berwudu bersama-sama ya. Wahid, isnain, salasa. Tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, lalu doa. Masya Allah. Anak-anak solidah solihah, alhamdulillah kita sudah bernyanyi dan kita juga sudah bertepuk berwudu. Selanjutnya kita akan belajar tentang berwudu. Anak-anak solidah solihah, kira-kira siapa di antara kalian yang tahu apa sih berwudu itu? Siapa yang bisa? Masya Allah, benar sekali. Berwudu yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi di sini berwudu itu alat utamanya yaitu menggunakan air. Airnya harus yang suci dan juga mensucikan. Air yang suci dan mensucikan contohnya kira-kira apa saja coba? Air sungai, air laut, air danau, air dari mata air. Masya Allah, kalian pintar sekali. Yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh
air yang suci dan mensucikan dan diperbolehkan untuk digunakan berwudu. Anak saudara salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan tata cara berwudu dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Anak-anak soleh dan solihah, ini tadi adalah perintah Allah dalam melaksanakan berwudu. Selain itu, di dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya berwudu itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Maka dari itu, kita rajinlah selalu menjaga kesucian kita dengan cara berwudu. Selanjutnya, kita akan belajar syarat berwudu. Syarat berwudu yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan berwudu. Syarat berwudu kira-kira apa saja ya? Syarat berwudu: 1. Beragama Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Menggunakan air suci dan mensucikan. 5. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini adalah syarat berwudu. Jadi syarat berwudu yaitu yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus mumayyiz. Tahukah kalian mumayyiz itu apa kira-kira teman-teman? Mumayyiz adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Selanjutnya, tidak berhadas besar. Berhadas besar itu contohnya apa? Tidak sedang dalam haid ataupun nifas. Selanjutnya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Di sini maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya seperti seumpamanya tangan kita terkena getah atau kuku kita, yaitu ada cat kukunya. Jadi di situ harus berhati-hati, takutnya ketika terkena getah tadi air wudhu kita tidak sampai ke kulit kita. Maka dari itu harus benar-benar dibersihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang rukun berwudhu. Rukun berwudhu artinya perbuatan yang wajib dikerjakan, bila ditinggalkan salah satunya maka wudhunya batal atau tidak sah. Jadi rukun berwudhu ini hal-hal yang harus kita lakukan ketika sedang berwudhu, dan jangan sampai ada salah satu yang tidak kita kerjakan. Kalau ada salah satu yang tidak kita kerjakan, maka wudhu kita tidak sah. Rukun berwudu: 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib berurutan. Rukun berwudu: 1. Niat.
Anak-anak soleh dan solihah, di sini dijelaskan bahwasannya rukun berwudu yaitu ada 6. Jangan sampai kita meninggalkan salah satu rukun berwudu ya, supaya wudu kita baik dan benar. Dan jangan lupa wudu kita harus mengikuti tuntunan yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah berwudu. Sunnah yaitu ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melakukan, kita pun tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita ingin mendapatkan pahala dari berwudu, banyak hal yang kita peroleh dari berwudu, maka kita harus melaksanakan sunnah berwudu ini. Kira-kira sunnah berwudu itu apa saja ya? Sunnah berwudu. 1. Membaca basmalah. 2. Mencuci kedua telapak tangan. 3. Berkumur sambil menggosok gigi. 4. Membersihkan lubang hidung. 5. Membasuh telinga. 6. Mendahulukan bagian yang kanan. 7. Membasuh 3 kali dari anggota wudu kecuali kepala 1 kali. 8. Membaca doa sesudah berwudu. Semua ini adalah sunnah berwudu. Maka dari itu jangan lupa ya, selain kita melaksanakan rukun berwudu, kita juga melaksanakan sunnah berwudu supaya Allah melipat gandakan pahala kepada kita. Hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini tentunya kalian sudah sangat familiar. Kira-kira hal-hal apa saja ya yang membatalkan berwudu itu? Siapa yang tahu? Apa saja sih hal-hal yang membatalkan berwudu itu? Masya Allah, benar sekali. Kita akan belajar hal-hal yang membatalkan berwudu. 1. Buang angin. 2. Buang air kecil dan buang air besar. 3. Menyentuh kubur atau dubur dengan telapak tangan. 4. Tidur dalam keadaan tidak duduk menetap. 5. Hilang akal karena mabuk atau gila maupun pingsan. Anak soleh dan solehah, ini tadi hal-hal yang membatalkan berwudu. Maka dari itu ketika kalian sebelum sholat, kalian berwudu terlebih dahulu, ternyata kalian buang angin, itu termasuk hal yang membatalkan berwudu. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan sebelum kita sholat? Yaitu mengulang kembali wudu kita. Setelah kita mengetahui syarat-syarat berwudu, rukun berwudu, sunnah-sunnah berwudu, dan juga hal-hal yang membatalkan berwudu, selanjutnya kita mempraktikkan urutan berwudu. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca basmalah dan niat berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya segala perbuatan tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang dia niatkan. Maka dari itu ketika berwudu jangan lupa berniat terlebih dahulu ya. Bacaan niatnya yang berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalian boleh menggunakan niatnya bahasa Indonesia saja yang berbunyi
Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Untuk bacaan niat di sini boleh juga dilakukan ketika waktunya membasuh muka atau wajah. Ketika membasuh muka atau wajah, lalu di dalam hati kita diiringi dengan membaca niat berwudu. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu mencuci kedua telapak tangan hingga bersih. Jadi telapak tangannya hingga pergelangan tangan dicuci sampai bersih ya. Supaya bersih lagi yaitu kita menggunakan sabun. Yang ketiga, urutan berwudu yang ketiga yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali atau menghirup air tersebut ke dalam hidung kita. Harus berhati-hati ya. Yang kelima yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Tadi di awal Ustazah sudah sampaikan, membaca niatnya boleh ketika sedang membasuh muka atau wajah kita sebanyak 3 kali, terus di dalam hati kita membacakan niat berwudu. Di sini anak-anak solih dan solihah kita harus membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah yaitu ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kanan kiri yaitu pangkal telinga. Yang keenam yaitu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Didahului dengan tangan kanan, lalu tangan kiri. Yang ketujuh yaitu mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Jadi di sini termasuk rukun berwudu yaitu mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala kita. Yang kedelapan yaitu mengusap telinga kanan dan juga telinga kiri. 9 yaitu kita membasuh kedua kaki sampai mata kaki didahului yang kanan lalu kaki yang kiri. Jangan lupa sela-sela jari kita dibasuh ya, dibersihkan, dan juga sela-sela tangan kita tadi juga harus kita bersihkan. Yang 10 yaitu berurutan, yaitu kita harus berdoa setelah berwudu. Bagaimana bunyi doa setelah berwudu? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah kita sudah mempraktikkan urutan berwudu. Jangan lupa ya, kita berwudu dengan baik dan benar supaya sholat kita diterima oleh Allah. Melafalkan doa sebelum wudu yang berbunyi, ikuti ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari faradhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang berbunyi, ikuti ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari faradhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat
karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya kita akan melafalkan doa sesudah wudhu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah anak-anak solihah solihah. Selanjutnya tugas kalian yaitu mempraktikkan berwudu dan doanya dengan tertib dan benar. Alhamdulillah anak-anak solihah solihah, pembelajaran di hari ini telah selesai. Jangan lupa kita berwudu mencontoh apa yang sudah Rasulullah contohkan. Mari kita akhiri pembelajaran di hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wabillahi taufik wal hidayah.